Sebelumnya pada pukul 22:50 terjadi aktivitas kegempaan di sana dengan gempa vulkanik dangkal dan juga ada erupsi. Dan perkembangan terbaru yang kami dapatkan dari rekan kami tadi yang ada di Balai Desa Tawang, Malang, Jawa Timur, yakni ada hujan abu dan juga material yang terlontar dari Gunung Kelut. Dan ini tentu saja membuat warga yang ada di sekitar Gunung Kelut tersebut, walaupun radiusnya cukup panjang, yakni adalah 30 km. Tetapi tetap saja mereka merasa was-was dan sampai sekarang panik karena listrik juga padam di sana, pemirsa. Dan kami akan mencoba untuk memperbarui kondisi. Kalau tadi diceritakan oleh rekan kami yang ada di Balai Tawang, Malang, Jawa Timur, Yusuf Saputra, bahwa kondisi angin ini menuju ke arah barat. Kita akan melihat bagaimana kondisi yang ada di Kediri. Kita akan mencoba untuk menghubungi rekan kami yang ada di sana, Mas Suko Fitriono. Selamat malam. Ya, sementara kita menunggu terhubung dengan Suko Fitriono. Ada dua wilayah, yakni Gandusari dan Ngelegok, yang termasuk dalam radius yang cukup rawan. Dan Gunung Kelut ini sendiri, pemirsa, sudah terjadi letusan mulai pukul 22:50. Radius aman yang direkomendasikan adalah lebih dari 10 km. Semenjak ditetapkan statusnya menjadi siaga pada 10 Februari lalu, aktivitas Gunung Kelut yang berada di 3 kabupaten di Jawa Timur menunjukkan tren yang terus mengkhawatirkan. Dan mulai pukul setengah 10 malam tadi, status Kelut menjadi awas. Warga di 36 desa dalam radius 10 km diungsikan saat ini. Berdasarkan catatan aktivitas Gunung Kelut memiliki rentang waktu erupsi antara 9 sampai 25 tahun sekali. Kewaspadaan terutama harus ditingkatkan warga 3 desa, yaitu Gandusari, Ngelegok, dan Kepung. Bukan hanya karena ketiga desa itu berada di kawasan rawan bencana, tetapi juga karena jumlah penduduknya yang cukup banyak berdasarkan data tahun 2007. Ketiga desa tersebut memiliki jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa. Karena jumlah warga yang cukup banyak itu, pemirsa, sekitar 4.000 jiwa, pemerintah daerah pun diminta untuk lebih memperhatikan upaya evakuasi penduduk di ketiga desa. Selain ketiga desa tersebut, masih ada desa lain yang jumlah penduduknya lebih dari 3.000 jiwa, yaitu Desa Ngancar, kemudian ada Desa Garum, dan ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000 jiwa. Kita terhubung dengan warga yang ada di Kediri, Ana. Selamat pagi, ya. Selamat malam Ibu Ana. Pagi, Mbak. Baik, Bapak Ana Lutfi. Ya. Iya, Pagi. selamat malam Pak Ana Lutfi. Anda ada Malam. di Kediri, Jawa Timur, begitu Pak Ana Lutfi saat ini? Ini lagi di Blitar ini. Sedang ada di Blitar. Lagi hujan pasir ini. Jadi hujan pasir sampai ke Blitar ya Pak ya? Bagaimana dengan kondisi yang lain Pak, yang mungkin bisa Anda ceritakan Pak? Ini lagi mulai banyak pengungsi yang bergerak ke arah Tulung Agung. Artinya diungsikannya ke daerah Tulung Agung ya Pak ya? Banyak bergerak ke arah Tulung Agung. Bapak sendiri masih tetap bertahan di Blitar ini Pak? Ini 40 kilo dari Kelut ini. Artinya masih aman begitu Pak ya? Radiusnya masih aman. Hujan pasir lagi banyak, lagi kencang nih pasirnya. Ada badai Pak di sana atau angin yang cukup kencang gitu Pak? Angin dingin ini, cuacanya lagi dingin. Suhunya, temperaturnya turun gitu ya Pak ya? Dingin. Iya betul. Tercium bau belerang juga kah Pak di daerah Blitar Pak? Kenapa? Tercium bau belerang juga kah? Karena kami tadi mendengar dari rekan kami yang ada di Tawang, begitu ada bau belerang Pak. Bau belerangnya semakin menyengat ini. Iya. Warga sudah mulai diungsikan di Tulung Agung begitu ya Pak ya? Banyak yang bergerak ke arah Tulung Agung karena ada masyarakat merasa aman ke arah Tulung Agung karena kan ada Sungai Berantas yang membatasi Blitar dan Tulung Agung. Baik, artinya warga-warga yang berangsur ke Tulung Agung itu mengevakuasi diri mereka sendiri begitu ya Pak Lutfi? Betul. Tidak ada petugas yang membantu evakuasi khusus Pak? Yang di lereng Kelut yang jumlahnya kurang lebih 200 ribuan dievakuasi ke
kecamatan yang radiusnya kurang lebih 30 kilo lah. Iya, baik. Pak Lutfi sendiri tidak mulai mengungsikan diri begitu Pak Lutfi? Belum, ini masih Jangkauan aman begitu ya Pak ya? Ya, 40 kilo dari Kelut. Kalau Anda dari arah Anda ini kan 40 km, ini dari ditarik ke puncak atau ke lereng Pak? Ke arah puncak. Begitu, artinya masih dalam radius yang aman begitu Pak Lutfi. Keluarga Anda Insya Allah. apakah ada yang berada di radius lebih dekat begitu Pak dengan Gunung Kelut Pak? Ada yang 20 kilo tadi baru kita koordinasi, posisinya lagi hujan kerikil di Hujan daerah kerikil. Kecamatan Gandusari. Ya, di sekitar Anda adakah petugas yang juga ikut mengatur evakuasi atau merekomendasikan untuk Anda dan Kalau yang keluarga untuk petugas- berpindah begitu Pak? Kalau yang petugas evakuasi ada di radius 20 kilo lah. Kalau kami kan sekitar 40 kilo ya bergerak. Iya. Sekitar 40 kilo. Nggak ada petugas kalau di daerah. Ini di sekitar Kecamatan Serengat ya. Baik, ternyata sudah terputus hubungan telepon dengan Pak Lutfi, pemirsa. Seperti tadi sudah diceritakan oleh beberapa rekan kami juga, terjadi hujan batu dan abu sampai dengan jarak 40 km. Kalau tadi kita sudah mendengar dari Pak Lutfi yang ada di Blitar, kita akan juga mendengar dari warga yang ada di Jawa Timur. Ya, Kepala Sal Surabaya, Pak Supeno, selamat malam Pak. Selamat malam, Mbak. Iya Pak, bisa diceritakan Pak, ini menurut beberapa rekan kami di posko evakuasi bahwa tidak ada penanganan darurat dari petugas evakuasi, artinya warga masih mengevakuasi diri mereka sendiri secara mandiri. Bagaimana dengan informasi dari Anda Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi memang sore tadi kita menerima informasi dari BVMBG situasi kondisi Gunung Kelut dalam posisi awas. Tadi kami jam 10 malam, 22 malam tadi, kita sudah menggerakkan tim kami, 2 tim rescue dari kantor Sardu Surabaya dan 2 tim rescue dari Posar Trenggalek untuk menuju lokasi dengan harapan bisa cepat sampai di sana sehingga kami dari Basarnas bisa membantu evakuasi masyarakat di seputar Gunung Kelut tersebut, Mbak. Ya, Pak, ini kan warga semuanya sudah ada di jarak yang cukup aman begitu ya. Sebagian besar sudah begitu. Tapi ada kemungkinan hujan abu dan juga material yang terlontar. Ini bagaimana penanganan daruratnya seperti apa nih Pak? Karena masker belum dibagikan dan sebagainya. Ya, kan Mbak, memang radius aman, radius 10 km ya dari material yang dilontarkan dari Gunung Kelut, sehingga kita upayakan masyarakat itu bisa kita evakuasi jaraknya lebih dari 10 km sehingga jarak aman yang kita nanti akan kita koordinasikan dengan BMBG ataupun dengan BPD di Kediri. Demikian, Mbak. Ya, mitigasi dari Bapak sendiri seperti apa Pak? Dari instansi Bapak? Artinya beberapa posko, langkah-langkah evakuasinya mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, langkah-langkah dari kami, khususnya dari Basarnas dalam mengevakuasi masyarakat, ya kita upayakan daerah yang paling aman dan secepatnya pun kita akan berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ataupun BPBD sehingga masyarakat yang sampai saat ini belum menerima atau mendapatkan masker ataupun alat-alat untuk kesempatan diri ataupun untuk mengamankan diri dari debu gunung tersebut bisa segera diberikan. Demikian, Mbak. Iya, secara konkret Pak, saya ingin bertanya, berapa petugas yang sudah disiapkan untuk nanti ditempatkan di posko-posko evakuasi Pak?
Oke, malam ini saya gerakan kurang lebih 20 personil. Besok pagi saya akan gerakan lagi seluruh kemampuan kekuatan kami yang ada di Surabaya dan Polres Trenggalek. Demikian, Mbak. Ada berapa posko evakuasi Pak yang sudah disiapkan seluruhnya Pak? Saya koordinasi dengan BPBD, jadi memang sudah termasuk dari dinas sosial, sudah menyiapkan posko-posko pengungsi yang jaraknya sudah diperhitungkan aman dari lontaran ataupun erupsi dari Gunung Kelut. Ya, kurang lebih sekitar tadi sore saya koordinasi sudah sekitar 15 sampai 20 posko-posko yang disiapkan. Demikian, Mbak. 15 sampai dengan 20 begitu ya Pak ya. Tapi sampai sekarang Pak, Ya, menurut ya. laporan ini posko-posko masih minim fasilitas Pak. Apakah malam ini nanti pada pukul berapa kira-kira? Karena warga saya rasa ini sangat banyak yang harap-harap cemas begitu menunggu adanya tindakan darurat dari instansi yang terkait begitu Pak. Ya, Mbak, malam ini juga saya akan koordinasi dengan Satgas PP Kabupaten Kediri, Dinas Sosial, ya. Secepatnya kita akan bergerak untuk mengantisipasi dan untuk membackup masyarakat yang nanti dievakuasi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Superno atas informasi Anda. Selamat bertugas dan selamat berkoordinasi begitu Pak. Kita harapkan semuanya kembali terkoordinasi begitu ya. Dan pemirsa, kita terhubung dengan Bupati Blitar Pak Adi Nugroho. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Pak Heri Nugroho. Ya baik, selamat malam Pak Heri. Iya. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Iya Pak. Bapak posisi sekarang ada di mana Pak? Di rumah atau di kantor? Saya berada di tempat evakuasi warga. Jadi kita ada satu tempat untuk evakuasi warga yang di dalam area 10 km dari Gunung Kelut. Ini semua sudah kita bawa, semua sudah turun semua, dan ini sudah kita kumpulkan di sini semua. Kalau Blitar sendiri ada di posisi aman ya Pak ya? 40 km gitu ya Pak? Yang kami dengar Iya, radiusnya. kalau Blitar sendiri sudah aman. Cuman saya berada di kota kecamatan yang kira-kira sekitar 20 km dari Gunung Kelut. Ya. Ya. Koordinasinya bagaimana Pak di lapangan Pak? Apakah sudah banyak petugas-petugas dari instansi terkait yang kemudian bersinergi begitu Pak untuk menangani pengungsi? Kita sudah kira-kira sudah sejak lama. Kita sudah siap semua, Mbak. Mulai dari Forpinda, dari Polres, dari Kodim, kemudian juga dari BPBD, semua dari kita sudah siap semua. Jadi malah tadi itu sudah sore sebelum Gunung Kelut meletus, kita sudah mulai mengevakuasi warga. Kita tempatkan semua. Insya Allah ini sudah terkondisi semua. Ya, mohon maaf Ya. Pak, diulang lagi Bapak, lebih tepatnya ada di posko evakuasi desa mana Pak ini Pak? Ini di Kecamatan Lego. Kecamatan Lego, itu radiusnya berapa ya Pak ya? Dari puncak Gunung Kelut Radius gitu? kira-kira dari Gunung Kelut kira-kira sekitar 20 km dari Gunung Kelut. 20 km. Iya. Pak, 20 apa kilometer. aktivitas yang sedang dilakukan Pak di sana? Koordinasi semacam apa? Atau tindakan untuk warga yang ada di posko yang semacam apa? Jadi tindakan kita yang pertama, kita sedang mendata dari warga yang mengungsi di sini. Jadi kita ada beberapa tempat, Mbak. Jadi ada kira-kira 3-4 tempat ya di kecamatan-kecamatan lain. Nah, sekarang saya masih berada di Kecamatan Lego. Ini sedang mendata warga yang ada di sini, sampai kita mempersiapkan segala sarana prasarana termasuk kebutuhan logistik, kemudian juga kesehatan, semua kita persiapkan semua. Dan sudah ada kiriman bantuan begitu ya Pak ya? Iya, betul. Untuk sementara. Betul, ya. Iya, logistik sementara sudah ada dan kita harapkan nanti akan ada logistik yang lebih sesuai dengan data begitu ya Pak ya. Ini catatan bagaimana Pak? Setelah tadi ada pendataan, bagaimana mungkin bisa diinformasikan, dibagi informasinya Pak dengan pemirsa? Ya, jadi nanti setelah ada pendataan kan terus akan kita bisa bisa tahu dah persis yang ada di sini berapa, yang di sana berapa lah. Kebutuhannya apa, terutama masalah mungkin makanan dan minumannya, kemudian kesehatannya bagaimana. Ini yang pertama yang kita prioritaskan sambil kita lihat kondisi daerahnya bagaimana. Ini sementara masih hujan kerikil, hujan debu, hujan batu. Kemudian magma sudah mengalir terus ini. Ya. Baik Pak Heri. Nanti kita lanjutkan, jangan ditutup dulu Pak Heri. Kita lanjutkan di Breaking News sesaat lagi.
Dan